Pagi itu, ponsel Arifin, seorang tenaga kerja Indonesia TKI, asal Blitar, Jawa Timur, bergetar hebat. Layar retaknya menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dan ratusan pesan WhatsApp yang membanjiri. Arifin, yang kala itu sedang memanggul semen di lokasi konstruksi di pinggiran Johannesburg, Afrika Selatan, hanya mengerutkan kening. Paling juga tagihan utang ibu, atau kabar dari kampung, gumamnya dalam hati. Ia tak tahu bahwa di belahan dunia lain, namanya sedang mengguncang jagat maya. Berita itu berawal dari sebuah konferensi pers dadakan di Gaborone, Botswana. Dengan latar belakang logo perusahaannya yang megah, Fatimah Az-Zahra, janda kaya raya pengusaha berlian, yang dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Afrika, dengan tenang mengumumkan niatnya. Saya, Fatimah Az-Zahra, berniat melamar seorang pria bernama Arifin, warga negara Indonesia, dengan mahar senilai 50 miliar rupiah. Suara wanita paruh baya dan anggun itu bergema di seluruh ruangan, disambut keterkejutan para jurnalis. Sebuah video klip singkat diputar, menampilkan Arifin yang sedang bekerja keras di lokasi konstruksi. Dia adalah pria yang jujur, pekerja, keras, dan memiliki hati yang tulus, tambah Fatimah, menatap lurus ke kamera. Di sampingnya, seorang pengacara menunjukkan bukti transfer awal ke rekening penampung. Dalam sekejap, video dan berita itu menyebar bagai api. Dari grup WhatsApp, TKI hingga media massa nasional di Indonesia, nama Arifin mendadak menjadi pusat perhatian. Gila, Arifin dari Blitar dilamar janda Afrika Rp 50 miliar. Begitu kira-kira judul berita daring yang paling sering muncul. Keluarga Arifin di Blitar, yang semula hidup sederhana di rumah semi permanen, mendadak dikerumuni wartawan. Ibu hanya bisa menatap bingung. Air mata bercampur haru dan tak percaya mengalir di pipinya. Arifin dilamar bule Afrika 50 miliar rupiah. Apa itu uangnya banyak sekali, nak? Tanyanya polos kepada salah satu reporter. Arifin sendiri, yang akhirnya berhasil mengakses internet di sela jam istirahat, nyaris pingsan. Wajahnya yang kotor dan penuh keringat pucat pasi saat melihat foto dirinya terpampang jelas di berita-berita. Daring, saya tidak kenal siapa wanita itu, katanya terbota-bota kepada teman kerjanya yang menatapnya penuh takjub dan iri. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah bertemu wanita Afrika yang begitu kaya? Selama ini, interaksinya hanya sebatas dengan mandor, sesama TKI, atau penjual makanan di kantin buruh. Malam harinya, ponsel Arifin terus berdering. Kali ini, panggilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria. Bapak Arifin, kami ingin mengonfirmasi berita ini. Apakah Anda bersedia bertemu dengan perwakilan dari Ibu Fatimah? Suara formal dari seberang telepon semakin menambah kebingungan Arifin. Ini bukan lagi lelucon. Ini adalah kenyataan yang jauh melampaui imajinasinya. Sebagai seorang buruh kasar, lamaran senilai 50 miliar rupiah, jumlah uang itu bahkan tidak bisa ia bayangkan seumur hidupnya. Bagaimana mungkin seorang wanita asing yang tak ia kenal bisa menawarkan sesuatu yang begitu fantastis? Arifin merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi yang sangat aneh, antara kebahagiaan tak terhingga dan ketakutan akan sesuatu yang terlalu besar untuk ia tanggung. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Berita lamaran Fatimah Az-Zahra kepada Arifin, seorang TKI asal Blitar, terus menjadi topik hangat. Di Indonesia, berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut ini adalah settingan belaka, strategi, pemasaran, atau bahkan praktik ilmu hitam. Namun, bagi keluarga Arifin di Blitar, ini adalah badai yang nyata. Rumah mereka tak pernah sepi dari kunjungan tetangga, kerabat, dan tentu saja media. Ibu Arifin, yang biasanya hanya sibuk di ladang, kini harus menghadapi sorotan kamera dan pertanyaan-pertanyaan yang tak putus. Apa Arifin pernah cerita soal wanita ini, Bu? Apakah Arifin akan menerima lamaran itu? 50 miliar rupiah itu bisa buat apa saja, Bu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepala sang ibu pening. Di sisi lain, Arifin merasakan beban yang jauh lebih berat. Ia diisolasi dari lokasi konstruksi. Untuk sementara waktu, ditempatkan di sebuah penginapan yang lebih layak, di bawah pengawasan KBRI. Setiap hari, perwakilan Fatimah datang, bukan untuk mendesaknya,
melainkan untuk menjelaskan proposal lamaran itu secara rinci. Pengacara Fatimah menjelaskan bahwa mahar itu akan dibayarkan melalui skema trust fund, memastikan dana tersebut dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat bagi Arifin serta keluarganya. Mereka juga menjelaskan latar belakang Fatimah yang memang seorang filantropis dan memiliki ketertarikan pada individu-individu berintegritas. Namun, Arifin tidak langsung tergiur. Dalam hatinya ada gejolak. Uang sebanyak itu, apakah saya layak menerimanya? Ia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Ia adalah seorang pria sederhana, lulusan SMP, yang seumur hidupnya hanya mengenal kerja keras dan keterbatasan. Tiba-tiba dihadapkan pada kekayaan yang melimpah ruah, Arifin merasa gamang. Ada rasa minder yang teramat sangat. Bagaimana saya bisa hidup bersama wanita sekaya dia? Apa yang bisa saya berikan padanya? Pikirannya dipenuhi bayangan jurang perbedaan sosial dan budaya yang membentang luas. Ia membayangkan dirinya yang canggung di antara lingkaran sosial Fatimah yang elit, bahasa Inggrisnya yang pas-pasan, dan kebiasaan-kebiasaan sederhananya yang mungkin dianggap aneh. Ia menghubungi keluarganya di Blitar melalui video call. "Nak, ini kesempatan emas, jangan disia-siakan," kata bapaknya dengan suara bergetar. Adik-adiknya juga mendesak Arifin untuk menerima. "Bayangkan Mas, kita bisa punya rumah bagus, bisa naik haji, bisa bikin usaha sendiri," kata adik perempuannya dengan antusias. Namun, di balik semua dukungan itu, Arifin masih merasa resah. Ia teringat nasihat seorang kiai di desanya. Pernikahan itu bukan hanya tentang harta, Nak, tapi tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Arifin memutuskan untuk meminta waktu. Ia ingin bertemu langsung dengan Fatimah. Tidak di depan kamera, tidak di depan pengacara, tetapi empat mata. Ia ingin melihat langsung seperti apa wanita yang berani melamarnya dengan mahar fantastis itu. Ia ingin memahami apa motif di balik lamaran ini. Apakah ini hanya bentuk rasa kasihan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang Fatimah cari? Kagilat Arifin semakin memuncak. Hidupnya di ujung tanduk, sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah tak hanya nasibnya, tetapi juga seluruh garis keturunannya. Permintaan Arifin untuk bertemu Fatimah secara pribadi akhirnya terpenuhi. Pertemuan itu diatur di sebuah villa pribadi yang tenang di luar kota Johannesburg. Jauh dari keramaian dan sorotan media, Arifin tiba dengan pakaian yang lebih rapi, namun tetap dengan wajah gugup. Di sana, Fatimah telah menunggunya. Berbeda dari citra publiknya yang formal dan berwibawa, Fatimah tampil lebih santai, mengenakan gaun sederhana, namun elegan, dengan senyum ramah yang menenangkan. "Arifin," sapa Fatimah. Suaranya lembut, namun penuh ketegasan. "Terima kasih sudah mau datang. Saya tahu ini mungkin terasa seperti mimpi atau bahkan beban bagimu." Arifin mengangguk kaku, masih merasa canggung. Fatimah mempersilakannya duduk dan mereka memulai percakapan. Bukan tentang uang, bukan tentang harta, melainkan tentang kehidupan. Fatimah mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia adalah seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Kekayaan yang ia miliki adalah hasil kerja keras suaminya dan dirinya sendiri dalam mengembangkan bisnis berlian. Ia memiliki segalanya, namun merasakan kekosongan. Banyak pria yang mendekatinya, namun sebagian besar hanya tertarik pada hartanya. "Aku melihatmu di sebuah video dokumenter tentang TKI di Afrika," jelas Fatimah. "Kau adalah salah satu pekerja yang diwawancarai. Ada sesuatu dalam matamu, kejujuran dan ketulusan yang menarik perhatianku. Kau berbicara tentang keluargamu, tentang mimpi-mimpimu yang sederhana, dan itu sangat menyentuhku." Arifin mendengarkan dengan saksama. Ia tak pernah menyangka, di antara ribuan pekerja, matanya bisa tertangkap oleh seorang wanita kaya raya. Kemudian, giliran Arifin yang berbicara. Ia menceritakan tentang hidupnya di Blitar, tentang cita-citanya membantu keluarga, tentang bagaimana ia merantau ke Afrika Selatan dengan harapan mengubah nasib. Ia mengungkapkan kekhawatirannya, keraguannya akan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan seseorang yang memiliki perbedaan status sosial
dan budaya yang begitu jauh. Saya takut Nyonya Fatimah, kata Arifin jujur. Saya takut tidak bisa membahagiakan Anda. Saya takut saya hanya akan menjadi beban. Fatimah tersenyum hangat. Aku tidak mencari seorang pria yang kaya atau berpendidikan tinggi, Arifin. Aku mencari seorang teman hidup, seorang pendamping yang tulus. Uang, bagiku, hanyalah alat. Mahar itu, bagiku, adalah caraku untuk menunjukkan betapa seriusnya aku dan betapa aku menghargai kejujuran dan ketulusanmu. Aku tidak akan memintamu berubah menjadi orang lain. Aku hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Ia melanjutkan, kita bisa belajar bersama. Aku bisa belajar tentang budayamu, dan kamu bisa belajar tentang duniaku. Ini adalah perjalanan yang akan kita jalani berdua. Mata Arifin berkaca-kaca. Ia melihat bukan hanya seorang wanita kaya, melainkan seorang wanita dengan hati yang besar dan jiwa yang tulus. Ia merasakan sebuah koneksi yang melampaui materi. Kecanggungan perlahan sirna, digantikan oleh rasa hormat, dan bahkan sebuah bibit perasaan yang tak terduga. Pertemuan itu mengubah segalanya. Arifin mulai melihat kemungkinan sebuah masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah masa depan di mana cinta bisa tumbuh di atas fondasi perbedaan yang mendalam, asalkan ada pengertian dan penerimaan. Setelah pertemuan empat mata yang penuh makna itu, beban di pundak Arifin terasa sedikit terangkat. Ia tidak lagi melihat Fatimah sebagai sosok asing yang terlalu tinggi untuk dijangkau, melainkan sebagai seorang wanita dengan hati yang tulus dan keinginan yang sama, mencari kebahagiaan. Arifin membutuhkan waktu beberapa hari untuk merenung, berdoa, dan berdiskusi kembali dengan keluarganya. Kali ini, ia menyampaikan semua yang Fatimah katakan tentang niat tulusnya, tentang bagaimana mahar itu adalah bentuk penghargaan, dan tentang keinginan Fatimah untuk belajar dan beradaptasi. Keluarga Arifin, terutama sang ibu, terharu mendengar penuturan Arifin. Mereka melihat ketulusan Fatimah melalui cerita Arifin. Kalau memang hatimu sudah srek nak, dan dia wanita baik-baik, jangan ragu, kata ibunya, memberikan restu. Arifin pun merasa mantap. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang sebuah pintu baru menuju kehidupan yang lebih berarti, di mana ia bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, membantu lebih banyak orang, dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang tak terduga. Arifin akhirnya mengumumkan keputusannya kepada Fatimah. Dengan suara mantap, ia berkata, Fatimah, saya menerima lamaran Anda, bukan karena mahar yang fantastis itu, tapi karena saya percaya Anda adalah wanita yang baik dan tulus. Saya bersedia belajar dan membangun masa depan bersama Anda. Merekah di wajah Fatimah. Ia meraih tangan Arifin, dan untuk pertama kalinya, Arifin merasakan kehangatan yang tulus dari wanita yang akan menjadi istrinya. Berita penerimaan lamaran ini kembali menjadi headline global. Namun, kali ini, ceritanya lebih positif. Berbagai media menyoroti kisah cinta yang melampaui batas kekayaan dan latar belakang. Fatimah dan Arifin memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana, namun hikmat. Mereka ingin fokus pada esensi pernikahan, bukan pada kemewahan yang berlebihan. Upacara pernikahan dilangsungkan di sebuah masjid di Gaborone, Botswana, disaksikan oleh keluarga dekat Arifin yang diterbangkan khusus dari Blitar, serta kerabat dan kolega Fatimah. Mahar 50 miliar rupiah yang sempat menjadi sorotan, ternyata tidak. Semuanya berbentuk tunai untuk Arifin. Fatimah, dengan persetujuan Arifin, mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk proyek-proyek sosial di desa Arifin di Blitar. Sebuah sekolah baru didirikan, lengkap dengan perpustakaan dan fasilitas komputer. Pusat kesehatan masyarakat yang dulunya hanya gubuk reot, kini menjelma menjadi klinik modern dengan peralatan memadai. Bahkan, Fatimah juga mendanai program pelatihan keterampilan bagi pemudi-pemudi di desa itu, agar mereka tidak perlu merantau jauh, seperti Arifin. Jika ingin mencari penghidupan yang layak, Arifin, yang kini menjadi suami dari salah satu wanita terkaya di Afrika, tetaplah Arifin, yang rendah hati. Ia tidak lagi bekerja sebagai buruh, namun ia aktif terlibat dalam mengelola proyek-proyek sosial tersebut,
menjadi jembatan antara Fatimah dan masyarakat desanya. Ia belajar banyak dari Fatimah tentang manajemen bisnis dan filantropi. Sementara Fatimah juga belajar banyak tentang kesederhanaan, ketulusan, dan nilai-nilai keluarga dari Arifin. Mereka sering berkunjung ke Blitar, menikmati hidangan sederhana, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kisah Fatimah dan Arifin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini bukan hanya tentang dongeng Cinderella di dunia nyata, melainkan tentang kekuatan cinta yang mampu melampaui segala perbedaan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar hati untuk memberi, seberapa tulus untuk menerima, dan seberapa kuat komitmen untuk membangun jembatan di antara dua dunia yang berbeda. Dari lamaran 50 miliar rupiah yang menggemparkan, lahirlah sebuah pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua insan, melainkan juga membawa harapan dan perubahan bagi banyak jiwa. Arifin dan Fatimah, sang janda kaya Afrika dan sang TKI Indonesia, menemukan kebahagiaan abadi dalam persatuan yang didasari cinta, pengertian, dan tujuan mulia. Mereka hidup bahagia, tak hanya berdua, melainkan dengan kebahagiaan yang terus mereka bagikan kepada sesama.